You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus, I worship you, turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi.
ketiga sebagai pengajar, dan selanjutnya mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, "Jadi, usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama." Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, "Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh." Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, "Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua." Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam perjanjian lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom, selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Kasih Tuhan menjamah kita hari ini. Anugerah Tuhan dahsyat memulihkan kita hari ini. Mari kita mau persiapan hati kita. Kita mau berkata, Tuhan, biar renungan kami manis Kau dengar. Biar kami boleh menyenangkan hati Tuhan hari ini. Kasih Tuhan memulihkan, memberkati kami hari ini. Yuk sama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu.
selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Amin. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Mari sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Yo sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Mari sama-sama katakan sekali lagi, ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Segala hormat hanya bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah. Sebab Engkau baik, sebab Engkau dahsyat Tuhan, Engkau baik. Mari kita masing-masing kita sembah Tuhan, Bapak sekalian. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku mulia
dan ku agungkan. Kaulah yang disembah, Kau layak, Kaulah yang disembah, Kau layak disembah. Katakan haleluya, katakan haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang diberkati katakan amin, amin. Salam saudara, apa kabar? Saya yakin percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Amin saudaraku. Kasih Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan kita pada hari ini berbicara tentang mesbah doa keluarga. Kenapa harus mesbah doa keluarga? Karena hari-hari ini saudaraku, Tuhan menginginkan umatnya untuk bergerak, untuk bertindak, yaitu melalui pribadi yang berdoa atau melalui keluarga yang berdoa. Saudara, firman Tuhan dalam kitab Yeremia berkata, usahakanlah kesejahteraan di mana engkau aku buang. Berdoalah untuk kesejahteraan kota itu, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kamu juga. Artinya saudaraku, kita hari-hari ini harus menjadi pribadi yang berdoa, harus menjadi keluarga yang berdoa. Dengan kita berdoa, itu berarti kita menaikkan seruan kita kepada Tuhan untuk kota kita, untuk negeri kita. Kita berdiri di depan Tuhan agar Tuhan melawat kota kita, negeri kita dengan lawatan yang luar biasa. Kita percaya Pentakosta ketiga ini sedang terjadi. Lawatan Tuhan sedang terjadi hari-hari ini. Amin, saudaraku. Firman Tuhan berkata, Roh Tuhan dicurahkan kepada anak-anak kita perempuan, kepada anak-anak kita laki-laki, kepada taruna-taruna, bahkan kepada orang-orang dewasa. Tuhan berikan mimpi-mimpi. Artinya lawatan Tuhan sedang dinyatakan hari-hari ini. Dan kita sebagai gereja Tuhan, anak Tuhan, kita bergerak untuk kita bersama-sama menyerukan lawatan Tuhan atas negeri kita, atas kota kita. Nah saudaraku, mesbah doa keluarga ini, saudaraku, ada 3 hal yang dapat kita pelajari, saudaraku. Ada 3 hal yang dapat kita ambil maknanya dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudaraku, melalui mesbah doa keluarga, saudaraku, bukti dari kehadiran Allah ada tengah-tengah keluarga kita. Amin, saudaraku. Kehadiran Allah ini sangat penting, saudaraku, tengah-tengah keluarga kita. Dengan kehadiran Allah di tengah-tengah keluarga kita, maka kita akan merasakan damai sejahtera, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kita melakukannya untuk menikmati hadirat Tuhan? Yaitu melalui penyembahan kita, melalui pujian kita, melalui perenungan firman Tuhan yang kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita. Amin, saudaraku. Hadirat Tuhan begitu dahsyat hari-hari ini. Kita mau responi, saudaraku. Nah, saudaraku, yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tokoh-tokoh firman Tuhan, Nuh, Yakub, Abraham, mereka membuat mesbah agar mereka mendapat tuntunan Tuhan, sehingga mereka ketika mereka bergerak melangkah, mereka menikmati tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin, saudaraku. Dengan kita, saudaraku, membangun mesbah doa keluarga, kita akan mendapatkan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, dengan kita mendapat tuntunan Tuhan, maka keluarga kita ada dalam tuntunan yang begitu indah, yang begitu dahsyat. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Nah, saudaraku, mesbah doa keluarga itu merupakan satu persembahan yang kita naikkan kepada Tuhan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan, sebagai bukti bahwa kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, saudaraku,
melalui mesbah doa keluarga, bukti bahwa kesatuan dan kesehatian ada tengah-tengah keluarga kita. Amin. Tuhan yang menjadi penjunan kita. Dengan ada kesatuan hati, ada kesehatian hati, maka kita akan kuat. Amin, saudaraku. Maka kita akan kuat dalam Tuhan. Melalui kesatuan hati, saudaraku, ada pengendalian yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Firman Tuhan berkata dalam Markus 3 ayat 25, dikatakan apa? Keluarga yang terpecah-pecah tidak akan dapat bertahan di dalam kesulitan. Betul, saudaraku. Kalau kita nggak memiliki kesatuan hati di tengah keluarga kita, maka kita nggak pernah yang namanya mengalami yang namanya kemenangan, saudaraku. Untuk itu, saudaraku, dengan kita membangun mesbah doa keluarga, ada persekutuan yang indah antara orang tua dan anak. Amin, saudaraku. Sehingga pengendalian di tengah-tengah keluarga kita itu terjadi. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Saudara dikasih Tuhan, kesatuan hati ini akan mendatangkan kemenangan di tengah-tengah keluarga kita. Yang setuju kata Nabi, kesatuan hati ini itu akan berdampak. Kita akan mengalami yang namanya kemenangan di dalam kehidupan ini. Kita dapat melewati kesulitan-kesulitan. Kita melewati tantangan-tantangan. Sehingga kita menjadi umat pemenang, keluarga pemenang. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku, yang kedua makna dari mesbah keluarga, adanya kesatuan hati di tengah-tengah keluarga kita. Amin, saudaraku. Efesus 4 ayat 3 dikatakan apa? Kalau kita melakukan mesbah doa keluarga, itu ada namanya kesatuan roh. Amin. Wow, luar biasa. Kalau kita mengalami kesatuan roh itu, wow, dampaknya luar biasa. Kita menikmati indahnya hadirat Tuhan. Amin, saudaraku. Itu yang kedua, saudaraku. Yang kedua. Lalu yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, melalui mesbah doa keluarga, Tuhan akan buktikan perlindungan, pembelaan di tengah-tengah keluarga kita. Amin, saudaraku. Yang tadi yang pertama, melalui mesbah doa keluarga, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Yang kedua, melalui mesbah keluarga, bukti kesatuan, kesehatian dalam keluarga kita terjalin. Amin, saudaraku. Lalu yang ketiga, saudaraku, Tuhan nyatakan perlindungan, pembelaan di tengah-tengah keluarga kita. Nah, saudaraku, dengan mesbah doa keluarga, kita akan mampu menghadapi segala tantangan. Serangan-serangan si iblis, panas-panas si iblis, kesukaran itu bisa kita lewati, bisa kita atasi. Karena kenapa? Tuhan berkata, bersama dengan Tuhan, kami cakap melakukan segala perkara. Segala perkara kami tanggung dalam Dia. Dia memberikan kemenangan. Amin, saudaraku. Bahwa hari-hari ini juga saudara kita diingatkan untuk senantiasa memperkatakan Mazmur 91. Amin, saudaraku. Saudara masih memperkatakannya? Amin. Saya yakin percaya saudara tetap memperkatakan Mazmur 91 itu. Amin, saudaraku. Kalau kita menangkap makna rohaninya dari Mazmur 91, saudaraku, begitu nyata perlindungan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Kita ada sampai saat ini bukti perlindungan Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, bagian ketiga ini, saudaraku, perlindungan Tuhan akan dinyatakan. Kemanapun kita pergi, Tuhan menyatakan perlindungannya kepada kita. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku, sebagai kesimpulannya, saya mengajak hari-hari ini untuk terus, saudaraku, kita bergandengan tangan masuk dalam mesbah doa keluarga, keluarga demi keluarga. Kalau kita lakukan secara bersama, ini akan menjadi sesuatu yang dampaknya luar biasa, dan Tuhan senang akan apa yang kita lakukan. Baik, saudaraku, demikian firman Tuhan. Salam, terima kasih. Shalom saudara, saya percaya Bapak semua diberkati oleh Tuhan hari ini. Amin.
melalui firman Tuhan, ibadah kita yang mungkin kita lakukan dengan cara yang sederhana ini. Tapi saya percaya kalau hati saudara siap, saudara pasti diberkati. Katakan amin. Mari Bapak sekalian, angkat kedua tanganmu, buka hatimu, terimalah berkat kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, menyertai hidup saudara mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati dan percaya katakan amin. Amin. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who